Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Tadi berangkat pagi ya. Sudah sarapan? Ada yang belum? Ada. Ya, walaupun belum, tetap belajar penuh semangat. Ya, untuk kebersihan coba dilihat. Sudah bersih? Sudah bersih ya. Kemudian pakaian, terutama rapi? Rapi. Ya, berarti benar-benar sudah siap untuk belajar. Jadi seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semua? Masuk. Ibu absen ya? Andika Khairul Anam. Doni Rahmana. Eva Prihatini. Giska Aulia Putri. Hamidah Safira Nuraini. Khairunisa. Melisa Rizky Anggraini. Mikaila Anara Putri. Muhammad Iqbal Fauzi. Muhammad Ramdan. Muhammad Rizky Alif Ramadan. Musyahril. Novita Sarah. Rika Nur Inayah. Regina. Sabrila. Nggak masuk ya. Apa keterangannya? Iji. Titin. Tutut. Hadir ya. Ada satu orang ya yang nggak masuk. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu nasional. Silakan. Yang lainnya untuk peserta silakan berdiri. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, bertebar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu di pulau Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Silakan duduk ya. Jadi sebelum memulai pelajaran, kita akan memiliki kesepakatan kelas. Ada yang ingat? Masih hafal kesepakatan kelas kita? Belum. Nah, ini kesepakatan kelas kita ya. Yang pertama, apa kesepakatan kelas kita? Merupakan tepat waktu, Yang kedua? mendengarkan penjelasan guru, Yang ketiga? menjaga kelas selalu bersih dan rapi, Yang keempat? bicara sopan dan baik, Yang kelima? saling membantu, Yang keenam? mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Itulah kesepakatan kelas yang telah kita buat. Jadi harus kita
taati ya. Kemudian kita minggu kemarin sudah Ibu sampaikan ya bahwa minggu ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi ya. Sebelumnya kita belajar tentang kebutuhan ya. Nah, hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, tujuan dari pembelajaran kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama, peserta didik memahami upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan melalui kegiatan ekonomi ya. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan manusia ya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya. Nah, di situ tujuan dari pembelajaran kegiatan ekonomi. Nah, materi sebelumnya minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Ayo, siapa yang bisa kebutuhan? Masih ingat nggak? Apa kebutuhan? Ya kayak contohnya ya, Ibu kasih seandainya makan ya, itu kebutuhan. Pakaian yang kita pakai kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Masih ingat nggak materi minggu lalu? Ya, silakan. Sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan. Iya, itu yang dinamakan dengan kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan itu untuk berlangsungnya kehidupan ya. Minggu kemarin sudah dibahas ya. Nah, kemudian dalam kebutuhan itu biasanya ada permasalahannya ya. Salah satunya adalah kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Iya, susah dicari, susah didapat. Penyebabnya apa? Karena kebutuhan manusia meningkat, sedangkan alat pemuas kebutuhannya bersifat terbatas. Nah, itulah permasalahannya ya. Kemudian jenis-jenis kebutuhan ada berapa macam? Apa aja? Ya, subjeknya. Coba Nisa, apa Nisa? Tadi jenis-jenis kebutuhan ada berapa Nisa? Iya, apa aja? Ada menurut kita, menurut waktu, sama menurut subjek. Iya, itu ya, jenis-jenis kebutuhan. Masih ingat ya? Walaupun tadi di awal mungkin agak sedikit lupa ya, tapi sebagian masih banyak yang ingat tentang materi minggu yang lalu ya. Nah, selanjutnya untuk lebih semangat lagi, kita is breaking ya. Duduk apa mau berdiri? Duduk. Ya, silakan. Kalau duduk ya, sudah siap? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Masih sekali lagi? Kayaknya kurang semangat ya. Coba sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, udah semangat ya buat belajar? Semangat ya. Selanjutnya di sini ada kita langsung masuk ke materi ya. Materinya itu adalah kegiatan ekonomi tadi ya. Jadi manfaat mempelajari kegiatan ekonomi salah satunya adalah kita kan kalau dalam kegiatan ekonomi kan ada produksi, distribusi dengan konsumsi ya. Jadi manfaatnya salah satunya adalah kita bisa tahu cara proses pembuatan barang, kemudian menyalurkan barang, hingga memilih produk yang ramah lingkungan dan mendukung produksi lokal kita untuk berkontribusi ya dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pernah dengar nggak yang istilah cintailah produk dalam negeri? Ya,
Jadi kita harus cinta. Sering beli produk dalam negeri? Sering. Ya, berarti kan kita sudah berkontribusi ya dalam kegiatan perekonomian. Nah, itulah manfaat dari pembelajaran kegiatan ekonomi ya. Jadi sekilasnya seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat ya bagannya ya alur kegiatan ekonomi, di situ ada produksi, distribusi dan konsumsi. Di mana produksi katanya penghasil ya, kemudian distribusi itu penyalur, kemudian konsumsi itu pemakai, termasuk kita sebagai konsumen ya, konsumsi ya. Itu. Nah, di sini minggu kemarin ya Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Mungkin dalam satu kelompok ada yang terdiri dari 4, ada juga yang 5 orang ya. Nah, silakan kalian duduk ya ke tempat kelompoknya masing-masing. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Kalau sudah, di sini Ibu mempunyai gambar ya. Itu salah satu gambar macam-macam kegiatan ekonomi di masyarakat. Terlihat tidak? Terlihat. Kalau kita lihat gambar pertama yaitu ada gambar sawah ya. Kemudian ada gambar apa lagi? Yang kalian perhatikan, coba diamati. Pasar ya. Kemudian ada apa lagi? Tukang cukur ya. Terus apa lagi? Petani ya. Nah, kemudian ada lagi itu gambar kayak pasar ikan ya. Kalau kita lihat di situ yang termasuk produksi yang mana saja? Yang terproduksi petani ya, termasuk daripada produksi ya. Kemudian sawah ya. Kemudian kalau tukang cukur rambut ya, itu termasuk produksi bukan? Yang kalau yang punya tukang cukurnya. Ya, termasuknya produksi. Karena faktor produksi itu ada 2 ya, bisa dari alam, kemudian bisa dari tenaga kerjanya. Jadi tenaga kerjanya itu terbagi menjadi 3. Ada tenaga kerja terdidik, ya, kemudian ada tenaga kerja terlatih, dengan tenaga kerja yang tidak terlatih. Jadi ada 3. Jadi kalau kita lihat di situ tukang cukur rambut ya, termasuknya dia juga termasuk produksi yang tukangnya ya. Kalau yang dicukurnya berarti dia termasuknya konsumennya ya. Itu untuk gambar 1. Selanjutnya gambar 2. Membeli. Berarti di mana itu terjadinya jual beli? Iya, di pasar. Tempat kita ada pasar? Ada. Pasar kita seminggu sekali. Ya, tujuannya apa ada pasar? Iya, memenuhi kebutuhan. Nah, di situ juga ada distribusinya di situ ya. Nah, dari kedua gambar tersebut ya, Ibu ada pertanyaan, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Yang pertama, bagaimana kegiatan ekonomi berlangsung ya. Kemudian yang kedua, bagaimana aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Silakan diskusikan dengan temannya. Ya. Kira-kira bagaimana dari kedua gambar tadi? Ya, silakan didiskusikan ya bersama teman kelompokmu. Ya, dari gambar tadi ya. Ini udah nulis soalnya. Nggak usah ditulis kalau ini, kan itu cuma pertanyaan ya. Langsung dijawab saja. Iya, langsung dijawab saja kalau ini. Iya, langsung dijawab aja. Titin mungkin udah mulai menjawab. Hah? Kelompok siapa yang sudah siap? Kira-kira dengan jawaban dari kedua pertanyaan tersebut. Siapa kira-kira? Meli?
Belum. Ya dari kedua gambar tadi yang kalian amati ya. Jadi ada gambar tadi kegiatan produksi ya. Kemudian ada gambar pasar. Terus bagaimana keberlangsungan ya dari gambar tersebut? Ayo. Sapira mungkin? Ya dari keberlangsungan aja, dari kita lihat secara logika aja ya, berdasarkan pasar ya. Kelompok berapa? Giska. Ya, coba Giska. Proses bagaimana proses proses kegiatan ekonomi bisa berlangsung apabila ada pelaku produsen, distributor, dan konsumen. Ya, yang kedua, bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhannya? Dengan adanya kegiatan ekonomi, transaksi jual beli untuk kebutuhannya. Ya, tepuk tangan buat kelompok berapa ini kemarin? Ya, kelompok 2 ya. Kelompok yang lain? Ya cuma dari gambar tadi, cuma diamati ya. Jadi dari situ kita bisa kelihatan bagaimana sih ekonomi berlangsung, kemudian bagaimana aktivitas memenuhi kebutuhan. Ya kan ada gambar pasar tadi ya, baru tadi kelompok 2 ya. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1 mungkin? Iya. Bagaimana proses kegiatan ekonomi berlangsung. Lalu kegiatan ekonomi dimulai dilanjutkan oleh distribusi kemudian. Kemudian yang keduanya? Cara memenuhi kebutuhan. Ya tadi gambarnya pasar. Nah, iya ya salah satunya tadi ada gambar pasarnya. Ya, ada orang jualan kan, itu termasuk buka usaha ya. Yang lainnya? Ada yang mau menanggapi lagi? Cukup. Cukup. Kalau cukup, tepuk tangan buat kelompok berapa? 1 ya. Nah, jadi itu ya kegiatan aktivitas manusia. Jadi saling bergantungan antara satu dengan yang lain sampai ke pasar tadi ya. Udah jawab sama temennya ya. Nah, untuk lebih memahami lagi ya tentang materi kegiatan ekonomi, di sini Ibu memiliki video ya. Silakan kalian keluarkan buku catatannya. Kemudian kalian catat hal-hal yang penting ya. Silakan disiapkan. Sobat Sumber Belajar, manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, tulis hal yang pentingnya apa? Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menebang pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sobat Sumber Belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting
Karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Ya, sampai ke distribusi. Konsumsi. Coba lihat ini ya. Tadi sampai mana distribusi? Coba kalian lihat di HP ya, kan bawa media ya. Nah, silakan kalau ini lihat pemateri konsumsi. Konsumsi itu apa? Distribusi tadi sudah ya. Konsumsi itu apa? Silakan kalian lihat di video ya, karena kalian membawa HP. Silakan ditonton ya videonya yang tentang konsumsi. Ya, silakan nonton ya. Yang nggak punya HP, silakan bergabung dengan temannya yang lupa tadi ya bawa HP. Silakan bergabung dengan temannya. Ini gabung ke temannya aja ya. Nah, materinya kan sama ya, sama yang Ibu sampaikan tadi. Nah, ini silakan nonton tentang konsumsinya ya. Ya dari HP nggak apa-apa. Ya tadi produksi sudah ada ya. Silakan ya. Ya. Ya, taruh di situ ya, kali ini di tengah. Hal-hal pentingnya saja yang ditulis ya. Ya, ketemu ya. Konsumsi ya, distribusi gitu ya. Itu materi kita. Ada yang udah selesai nontonnya? Udah ya, ada yang udah selesai nontonnya. Kelompok berapa yang udah selesai nonton? Iya, kelompok 2 sudah selesai nonton. Kelompok 3? Kelompok 2?
Udah selesai belum nontonnya? Belum. Ya, mesti nonton. Silakan sambil kita menunggu ya. Menunggu kelompok yang lain yang belum selesai menonton. Kelompok 4 udah. Mana kelompok 4? Sudah selesai nontonnya? Sudah. Kalau sudah sambil menunggu ya, berapa 2 kelompok lagi yang belum selesai? Udah ya. Tinggal 1 kelompok lagi. Sudah semua? Sudah ya. Jadi sudah belajar tadi tentang produksi ya, kemudian ada distribusi dengan konsumsi. Berarti sudah paham? Sudah ya. Mau ada yang ditanyakan? Tidak, sudah cukup. Sudah cukup. Kalau sudah cukup, ini Ibu mempunyai LKPD ya. Berdasarkan kelompoknya ya. Kelompok 1 ini membahas tentang produksi. Mana kelompok 1? Kemudian kelompok 2 distribusi ya. Kelompok 3 konsumsi. Terus kelompok 4 bahas apa dong? Kira-kira? Iya, bahas ketiga gabungan ya. Jadi ada hubungannya antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, silakan ya. Di situ ada pertanyaannya ya. Kemudian nanti kalian presentasikan ya. Ini Ibu punya karton, silakan kalian gunting, tempel, dan lem ya. Nah, mau pilih warna mana nih? Hijau. Hijau semua. Nggak kebagian kalau hijau semua ya. Oke. Kelompok ini berbagi ya. Yang penting-pentingnya ya, salah satunya alur kegiatan ekonomi ya, tempel. Kemudian nanti dipresentasikan ya. Ya. Apanya? Ya, kelompok kalian ya. Nama-nama kalian ya. Sini ada gunting ya. Ada yang ditanyakan? Ya? Hah? Kelas 7. Kita kelas berapa? Kelas 7 ya. Kita masih kelas 7. 7 apa? 7A ya. Ya, ada yang ditanyakan nggak dari LKPD? Sebenarnya petunjuknya sudah ada di LKPD ya. Cuman kalian silakan diskusikan dengan teman kalian, kemudian kalian rangkai seindah mungkin ya, sebagus mungkin cara penyusunannya seperti apa ya. Ya. Yang dipenting alur dari kegiatan ekonomi.
ekonomi, kemudian gambarnya. Jika ada penjelasannya ya kalian jelaskan ya. Di situ kan sudah ada ya. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup paham. Kelompok ini belum. Gunting-guntingnya ya. Silakan. Ya. Bergantian ya kali ini ya. Ya ininya sama kalau ini. Gunting nggak apa-apa ini ya. Kemudian gambar distribusi kan itu ditempel. Iya. Ya, tulis di sini juga nama kelompoknya, kelasnya ya. Biar lebih jelasnya. Gede apa gede? Pokoknya sekreatif kalian, semenarik kalian ya. Spidol boleh. Nggak apa-apa, pokoknya kreatif kalian ya, kreatifnya gimana, bagus menurut kalian ya bagus berarti. Gimana, ada yang ditanyakan nggak kelompok 4? Gimana? Ini digunting ya, kemudian ini kan tulis ya nanti di sini yang produksi yang mana, distribusi yang mana ya nanti ya kalau mau ditulis aja pakai apa, spidol. Ini kelompok produksi, distribusi, konsumsi gitu ya. Iya, sesuaikan dengan gambar ini. Ya. Apa ada lagi yang ditanyakan? Voice menarik kalian ya. Ada yang tanya ke Real? Apa Real? Ada yang tanya enggak? Iya, ini konsumsi kan nggak selalu harus makanan ya. Jasa juga termasuk konsumsi juga. Pemakai barang. Ya, tadi sama kayak yang kasih contoh tadi ya, tukang cukur rambut ya. Nggak mesti kalau itu yang produksi itu harus yang punya perusahaan atau yang membuat sesuatu. Petani juga kan termasuk daripada produksi.
Gantian. Gantian. Silakan nak yang ini ditempel. Gantian sama yang kelompok yang lain. Nah, kau. Silakan ya. Yang kerja semua biar cepat. Ada yang nyari jawabannya ya. Jadi kerja semua. Kelompok ini udah. Ada yang nyusun, ada yang jawab, cari pertanyaannya ya, jawabannya ya. Ada yang menyusun, jadi semuanya kerja ya. Silakan. Ini pertanyaannya tadi nanti lupa ya. Ya, carilah jawabannya. Silakan. Kalau ini yang jawabannya sudah dicari. Sudah. Tinggal nempel ya. Ya. Ini ada yang nempel ini biar cepat selesai ya. Nah, silakan yang nempel siapa? Jadi kerja semua.
Ini diapain ini? Oh iya. Oh, iya. Ini udah, ini nggak usah ini aja kalau ini tinggal yang gunting cuman titik. Oh iya. Yang sini sudah. Oh. Tinggal nempel. Ada yang udah selesai? Belum semua? Belum. Ibu, ini semua ditempel gitu. Tempel aja, ini tempel aja. Biar cepet. Tempel. Iya. Nah, ada yang ngelem. Hah? Ada yang ngelem ya. Kalau yang udah selesai langsung presentasi ya. Mau itu produksi, mau distribusi ya. Jadi kalau yang sudah selesai langsung presentasi di depan. Ayo, ayo.
kalian ya. Kalau langsung ditempel aja, jadi ada yang penempelan ya, ada yang ini. Ayo silakan kerja semua. Silakan. Di depan, jadi ya bacakan aja ya, ya. Langsung gini deh nggak apa-apa sekalian. Kan tahu ya distribusi itu apa. Nah, silakan kelompok siapa yang sudah selesai, silakan maju ya. Ayo, kelompok siapa yang sudah siap? Silakan. Kelompok berapa yang sudah siap? Nah, sepertinya kelompok 2 sudah hampir selesai ya. Ayo, yang kelompok 2 presentasi duluan tidak apa-apa. Ayo. Ya, seperti biasa kita presentasi ya. Silakan. Itu hasil kelompok 2 yang akan maju ya. Tinggal hasil diskusinya ya. Sini, silakan di sini, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Melisa. Pertama, kompetisi dasar di sini yaitu menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menganalisis berbagai kegiatan ekonomi dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi sosial dan budaya Indonesia. Kemudian kami akan menjelaskan salah satu di antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Kali ini kami akan menjelaskan tentang distribusi. Sebelumnya ada alur kegiatan ekonomi. Pokok penting dalam kegiatan ekonomi yang pertama produksi atau penghasil, yang kedua distribusi atau penyalur, dan yang ketiga konsumen atau pemakai. Kemudian pengertian dari distribusi yaitu kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan dari produsen, distribusi ya, sehingga menuju ke konsumen. Kemudian ada beberapa faktor-faktor distribusi yaitu jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan produk,
dan kebiasaan dalam pembelian produk tersebut. Selain itu, ada juga faktor pasar, faktor barang, faktor perusahaan, dan faktor kebiasaan dari pembelian. Ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup, ya, Jika sudah cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk aplaus lagi ya buat kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok berapa yang sudah siap lagi? Ya, kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju lagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh Nopita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang produksi. Sebelumnya, alur kegiatan ekonomi yang pertama ada produksi sebagai penghasil, distribusi sebagai penyalur, konsumsi sebagai pemakai. Selanjutnya ada kegiatan mengidentifikasi yang pertama ada yang ini ya. petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi termasuk kegiatan produksi. Warung menjual berbagai keperluan sehari-hari merupakan kegiatan distribusi. Sebuah peternakan sapi menghasilkan susu segar termasuk kegiatan produksi. Siswa-siswi membeli jajanan di kantin sekolah termasuk kegiatan konsumsi. Pedagang sayur menjajakan dagangannya keliling kampung menggunakan sepeda termasuk kegiatan distribusi. Andi makan bakso di warung depan rumahnya sama disebut kegiatan konsumsi. Selanjutnya, dari gambar yang sudah diamati, kegiatan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Faktor produksi yaitu sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. 5 faktor yang termasuk dalam kegiatan produksi yaitu faktor sumber daya alam atau SDA, faktor sumber daya manusia atau SDM, faktor sumber daya modal, faktor kewirausahaan, dan faktor sumber daya informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nopita. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada Safira. Adakah yang ingin bertanya? Cukup ya sepertinya. Sudah cukup paham ya. Jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 1 dan 2 ya, kelompok siapa lagi? Ya, silakan. Bisa lah ya? Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ya. Ayo. Silakan ya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri Muhammad Ramdan selaku moderator, dan di samping saya ada Moh Sahril selaku pemateri pertama, dan di sampingnya ada Regina Apriosa selaku notulen, dan ada Eva Prihatini serta Hairunisa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kegiatan ekonomi yang berupa konsumsi. B1 ya. Saya persilahkan kepada Moh Sahril selaku pemateri untuk membacakan materi yang akan kami sampaikan.
Saya selaku pemateri pertama akan membacakan alur kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi, penghasil, distribusi, penyalur, konsumsi, pemakai. Terus, konsumsi. Pada gambar tersebut, berdasarkan gambar di atas menjelaskan pengertian dari kegiatan konsumsi. Pada gambar pertama, kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh anak perempuan tersebut adalah memakan pizza. Berdasarkan gambar kedua, kegiatan konsumsi yang bersifat menghabiskan kegunaan yang didapatkan dari sebuah setrika tersebut. Jelaskan faktor-faktor konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, besarnya pendapatan. Yang kedua, tingkat harga dan tingkat bunga. Yang ketiga, sosial ekonomi. Dan yang terakhir, selera. Saya akhiri, saya kembalikan ke moderator. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika sudah cukup jelas, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok terakhir ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dan yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri sebagai Alif Ramadan, Muhammad Iqbal Fauzi, Andi Karyanto, dan Doni Rahmana. Baik, kepada pemateri kami silakan menjelaskan. Saya selaku pemateri akan membacakan materinya. Alur kegiatan ekonomi. Produksi sebagai penghasil, distribusi sebagai penyalur, konsumsi sebagai pemakai. Gambar di atas produksi. Produksi adalah kegiatan tahap awal dalam ekonomi di mana barang dan jasa dihasilkan oleh produsen. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan gambar kedua adalah distribusi. Distribusi adalah tahap proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dan gambar yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah tahap terakhir dalam kegiatan perekonomian. Tahap akhir ini adalah ketika konsumen membeli dan mengenalkan barang atau jasa yang telah dihasilkannya. Hubungannya adalah produksi membutuhkan konsumsi, produksi dan distribusi sering membutuhkan distribusi dan konsumsi. Sekian materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, ini materi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, cukup jelas. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah semua ya presentasi? Sudah. Kalau sudah cukup, kira-kira dari teman-teman kalian tadi ya, sudah presentasi gimana kesimpulannya? Apa ya kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dalam berkelompok? Ya, simpulannya bisa kita lihat ya.
Nah, kesimpulan yang dapat kita lihat dari pembelajaran kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan 3 proses yang saling berkaitan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Kemudian produksi tadi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa, ya. Kemudian distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen ke konsumen. Kemudian dalam konsumsi ya, tadi ya konsumsi itu adalah kita sebagai pemakai. Nah itulah simpulan daripada materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak. Jika konsumsi meningkat, namun jika produksi meningkat, namun konsumsi meningkat, apa yang harus kita lakukan? Gimana tadi kalau seandainya produksinya banyak ya, sedangkan Yang lawan konsumsinya ya, tetapi kalau dalam kasus tersebut, kalau kenyataannya ya yang paling banyak itu memang yang faktor produksinya yang sedikit. Karena kebutuhan manusia itu selalu meningkat. Manusia itu kan kalau belanja ya, menggunakan hawa nafsu kadang. Ya, gitu. Jadi kalau kejadian seperti itu ya, produksinya yang banyak, ya berarti kalau pedagangnya berarti nggak laku ya. Perdagangannya nggak jalan berarti ya. Nah, itu ya untuk kegiatan produksi dan konsumsi. Paham? Nah, itu tadi materi yang telah kita bahas, ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya evaluasi. Jadi silakan kalian kerjakan ya. Jadi pemahaman kalian seperti apa? Evaluasi. 4 ya. Satu lagi ya. Nih. Silakan dikerjakan ya. Soalnya cuma 4 ya. Jadi bagaimana pemahaman kalian terhadap materi tersebut? Nah, silakan. Nih, silakan. Yang sudah selesai silakan dikumpul. Kita sudah langsung kumpul saja. Kalau udah langsung dikumpul. Magiska? Belum. Sini. Yang udah selesai kumpul sini. Ya, silakan mana lagi yang sudah selesai? Silakan kumpulkan. Iya, langsung. Punya Eva jangan ditunda-tunda. Kalau udah selesai langsung kumpulkan saja ya. Iya, sini silakan. Kalau Ibu lihat ya, dari evaluasi sudah cukup baik pemahaman kalian terhadap materi kegiatan ekonomi. Ya, tadi sudah Ibu nilai beberapa anak ya, tapi memang belum semuanya, tapi sudah beberapa anak yang sudah Ibu nilai. Ternyata pemahaman kalian terhadap materi ini sudah cukup baik, ya. Nah, di sini Ibu mau kalian merefleksi ya. Merefleksi, silakan kalian catatkan pembelajaran hari ini seperti apa. Ya, nanti langsung tempel ya. Silakan. Ya.
Refleksi kalian tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkankah atau membosankankah? Ya. Terus ke depannya mau belajarnya seperti apa? Silakan kalian tulis refleksi kalian ya. Nih, yes katanya ya. Pengalaman belajar kalian. Kalau sudah selesai langsung ditempel di papan refleksi kita. Di depan. Silakan. Silakan ditempel di papan refleksi kita. Sudah sekali kami kerja sama dong. Paling detik jam. Nggak nempel pakai ini. Nih double tip. Bisa. Bisa. Sudah semua refleksinya? Sudah ya. Di sini salah satu ada yang menyatakan bahwa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Nanti senang ya? Tepuk tangan buat kita semua. Kemudian ada lagi yang berpendapat nih menyenangkan pembelajaran hari ini karena saya suka belajar berkelompok ya. Kemudian katanya pelajaran hari ini cukup menyenangkan dan sangat menambah wawasan ya. Kemudian ada lagi seru, menyenangkan karena saya bisa memahami tentang kegiatan ekonomi ya. Untuk merelekskan kita, gimana kalau kita speaking lagi ya? Ya, yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus ya. Nah ada satu lagi permainan ibu ya. Karena kan tadi sudah tegang ya. Sekarang kita is breaking ya, refleksi juga ya kalau ininya ya buat pendingin kita ya. Nah di sini ibu ada tebak-tebakan ya. Kata kuncinya adalah model. Model pertama adalah Regina, model kedua adalah Titin, model ketiganya adalah Tutut. Paham? Cluenya ingat ya? Cluenya itu adalah model ya. Lanjut ibu coba ya. Tadi sudah ibu kasih contoh ya. Model pertama adalah Ramdan, model kedua Melisa, model ketiganya siapa kira-kira? Hah? Iya, model ketiga adalah Giska. Lagi ya. Model pertama adalah Doni. Ya, model pertamanya adalah Doni nih. Model keduanya adalah Andika. Model ketiga kira-kira siapa ya? Hah? Iqbal? Kalau ini kan bukan. Tadi apa udah? Hah? Salah.
Iya, model ketiganya adalah Mikaela. Tepuk tangan ya. Masih bingung? Masih bingung? Masih bingung? Yang belakang masih bingung? Kelompok 1 tadi masih bingung ya? Ya, satu lagi ya. Sekali lagi ya. Kelompok satu lagi model ya. Model pertama adalah Safira. Model kedua adalah Giska. Model ketiganya kira-kira siapa ya? Model ketiganya Eva. Iya benar. Model ketiganya adalah Eva. Masih bingung? Bingung. Masih main lagi? Masih mau bermain lagi. Yang ini masih mau bermain kelompok 4? Masih ya. Model pertama yang ini sudah bisa menjawab berarti gantian ya. Yang belum ya. Model pertama adalah Rika, model kedua adalah Ariel, model ketiga kira-kira siapa? Nah, benar, model ketiganya adalah Regina, ya. Masih bingung? Masih. Yang tadi udah selesai jawab enggak ya? Jadi yang masih bingung yang mau jawab ya. Nah, model pertama adalah Iqbal. Model kedua adalah Doni, model ketiganya siapa kira-kira? Hah? Iya benar ya. Masih bingung? Masih. Nah, sekarang ini lagi ya. Model pertama adalah Mikaela. Model kedua adalah Titit. Model ketiganya kira-kira siapa ya? Iqbal jadi salah. Hah? Iya benar ya. Masih bingung? Nah, masih lanjut nggak? Hah? Masih bingung? Bingung, si Alif masih bingung katanya ya. Sekali lagi coba ya. Yang sudah tahu tadi gantian ya, gantian menjawab dengan yang belum menjawab ya. Model pertama adalah Giska. Model kedua adalah Eva. Model ketiganya kira-kira siapa ya? Bisa tadi udah. Biar ya, biar berpikir. Gimana? Iya, benar. Model ketiganya Titik. Udah, yang belakang ini yang kelompok 1 belum ada yang jawab dari tadi. Sekali lagi ya. Ya. Sekali lagi ya. Masih bingung kelompok 1 masih bingung katanya. Sekali lagi. Ya udah sekali lagi ya. Model pertama adalah Regina. Model kedua adalah Giska. Model ketiga siapa? Kira-kira. Ah, salah. Salah ya? Salah. Salah. Yang model pertama tadi ada katanya Giska, kemudian model kedua ada si Nisa ya, Regina ya. Nah, model ketiga siapa kira-kira? Iya, benar ya. Nah, ini kelompok 1 masih bingung. Iya, masih bingung dia ya. Terakhir, satu kali lagi. Yang lainnya udah bisa jawab, tinggal kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Model pertamanya adalah Ramdan. Model keduanya Regina. Kira-kira model ketiganya siapa ya? Model ketiganya Iqbal. Iya, benar. Nah ya, sudah cukup ini ya. Oh iya. Masih kurang semangat? Masih. Speaker lagi berarti ya, sekali lagi ya. Semangat ya. Yo. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Iya, fokus ya. Jadi dari materi kita tadi ya. Lagi tadi udah semangat kan? Udah semangat semua? Nah, sekarang ini kita catat poin-poin yang kita pelajari hari ini ya. Poin-poinnya ya.
Tadi sudah semangat, sudah Ibu refleksi, ya, sudah Ibu evaluasi, semuanya sudah cukup baik. Berarti poin-poin pembelajaran kita hari ini adalah apa? Iya, kegiatan ekonomi. Judul besarnya adalah kegiatan ekonomi. Ya. Terus poinnya apa lagi? Iya, ada produksi. Ya. Distribusi. Ya, jadi udah ini kata kuncinya ya. Jadi ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ya untuk pemateri kita hari ini. Nggak ada yang ditanyakan tadi, cuma Ramdan yang bertanya tadi ya. Jadi itu berupa kegiatan kita ya. Kemudian produksi tadi apa kira-kira? Kalau ditanya bagannya tahu ya? Bagian dari kegiatannya tadi. Ini menghasilkan? Jasa. Kemudian apa lagi? Selanjutnya, iya, memakai barang. Ini ya poin-poinnya. Kemudian faktor produksi tadi apa aja faktornya? Iya, tenaga kerja. Iya, bisa sumber alam, sumber daya alam. Nah, ini ya kunci dari kita pembelajaran tentang kegiatan ekonomi. Ya, selanjutnya untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan bertemu lagi di hari Kamis ya. Jadi kita ketemu lagi di hari Kamis itu untuk materinya, materi selanjutnya kita akan membahas tentang penawaran, permintaan, dan harga keseimbangan pasar. Jadi silakan kalian pelajari dari buku cetak bisa, kemudian menggunakan media sosial juga bisa. Ya, sekarang apalagi sekarang sudah canggih. Jadi silakan kalian pelajari di rumah, kemudian hari Kamis kalian sudah siap untuk belajar. Ya, sebenarnya belajar setiap hari, tapi untuk pelajaran khusus untuk IPS ya, itu semangat lagi ya, kemudian harus dibaca bukunya ya. Kalau seandainya malas baca buku ya tadi menggunakan media sosial ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Ibu.